Kereta cepat yang akan berangkat menuju Tokyo sudah berangkat dari stasiun awal. Di dalam kereta cepat yang bernama Hayabusa ini berisikan orang-orang penting seperti politikus, para pengusaha kaya dan beberapa konten kreator terkenal. Bahkan satu rombongan dari sebuah sekolah ternama juga ada di dalam sini. Awalnya perjalanan ini berjalan dengan lancar dan kereta sudah melaju sangat kencang dengan kecepatan 320 km per jam. Tiba-tiba pusat layanan perusahaan kereta cepat ini mendapat telepon dari nomor asing yang mengatakan bahwa ada peledak yang terpasang di kereta tersebut. Dan sebagai buktinya, ia juga sudah memasang di kereta kargo yang akan meledak sebentar lagi. Awalnya semua mengira ini hanyalah lelucon, namun ternyata kereta kargo itu benar-benar meledak. Ancaman bahan peledak ini pun kini akan ditangani dengan serius oleh para petinggi perusahaan dan bahkan pemerintah juga ikut turun tangan. Orang yang memasang peledak di kereta ini mengatakan bahwa kereta akan meledak jika berjalan di bawah 100 km per jam, sehingga kesulitannya adalah kereta ini tidak bisa berhenti untuk melakukan evakuasi dan menjinakkan peledak itu. Sebagai langkah awal, kereta pun diturunkan kecepatannya selagi para petinggi dan manajer mencari solusi untuk permasalahan ini. Setelah ada sebuah kereta yang meledak, kini kereta cepat inilah yang menjadi target peledakan berikutnya. Ada beberapa peledak yang sudah terpasang di kereta ini, namun para penumpang tidak tahu permasalahan yang sedang terjadi. Kondektur mengatakan ada masalah operasional sehingga kereta tidak bisa berhenti di stasiun pertama karena jika kereta melambat, bom akan meledak. Perusahaan kereta cepat dan juga pemerintah bekerja sama untuk mencari solusi. Masinis diminta untuk menonaktifkan rem otomatis untuk mencegah kereta melambat saat mendekat stasiun. Kereta dengan nama Hayabusa ini tidak berhenti di stasiun awal dan kini mereka cukup banyak waktu untuk membuat sebuah rencana. Namun peneror menelpon kembali dan ternyata ia meminta tebusan uang 100 miliar jika ingin peledak dinonaktifkan. Tentu saja pemerintah Jepang tidak mau memenuhi keinginan itu karena prinsip mereka tidak akan pernah mau bernegosiasi dengan teroris. Konduktor junior sempat kena mental dengan peristiwa ini. Awalnya konduktor senior sempat merahasiakan adanya peledak di kereta ini, namun akhirnya ia pun mengumumkan bahwa ada peledak di kereta ini dan meminta para penumpang untuk tetap tenang. Tentu saja sempat terjadi kepanikan di gerbong kereta, namun malah ada salah satu politikus yang sedang terlibat skandal ingin memanfaatkan kondisi ini untuk memperbaiki citranya. Kepanikan pun tidak dapat dihindarkan karena kini semua penumpang sudah mengetahui bahwa kereta yang mereka tumpangi sudah dipasang bom. Pemerintah pun juga memutuskan bahwa mereka tidak akan membayar uang tebusan yang diminta oleh teroris sebesar 100 miliar. Situasi menjadi semakin buruk karena kereta ini tidak bisa berhenti. Sebab jika kecepatan berkurang dan turun di bawah 100 km per jam, bom akan meledak. Yang menjadi masalah adalah karena kereta sebentar lagi akan sampai di stasiun kedua. Sedangkan di stasiun sedang ada kereta yang bermasalah di jalur yang sama. Sedangkan di jalur lain ada kereta yang melaju berlawanan arah. Manajer pun membuat rencana untuk memindahkan kereta ke jalur utara setelah kereta dari arah berlawanan lewat. Masinis sempat ragu karena pindah jalur dengan kecepatan 100 km per jam sangat berbahaya. Kereta dari arah berlawanan diminta untuk melaju dengan kecepatan maksimal dan kereta Hayabusa diminta berjalan tepat 101 km per jam. Jika salah perhitungan, kedua kereta bisa bertabrakan. Kereta utara melaju dengan cepat melewati stasiun dan berpapasan dengan Hayabusa. Tapi saat Hayabusa berpindah jalur sempat terjadi benturan keras antar dua kereta itu. Kereta yang sudah terpasang bom ini berhenti atau melambat di bawah 100 km per jam, maka bom akan meledak. Salah satu konten kreator yang menjadi penumpang awalnya sempat mengambil tindakan sendiri dengan cara membuat video kepada semua orang untuk mengumpulkan saja uang yang diminta oleh teroris sebagai tebusan. Para penumpang yang putus asa mendukung tindakan konten kreator ini dan meminta semua orang di luar sana ikut donasi pengumpulan dana agar tebusan bisa diberikan kepada peneror dan bom dijinakkan. Pemerintah sempat menentang perbuatan para penumpang karena negara Jepang tidak akan pernah mau bernegosiasi dengan teroris. Permasalahan lain pun timbul di kereta ini. Ternyata salah satu penumpang adalah seorang pengusaha yang mempunyai skandal di mana helikopternya jatuh dan menyebabkan beberapa siswa meninggal. Para netizen tidak mau menyumbang donasi karena pengusaha itu ada di dalam kereta. Kereta yang sudah terpasang bom ini tidak bisa lagi berhenti. Solusi untuk evakuasi cukup sulit ditemukan, bahkan para manajer dan pemerintah sudah sangat lama membuat keputusan. Konduktor pun mencoba untuk menenangkan masinis yang sedang bekerja. Setelah melakukan diskusi panjang, para manajer dan perwakilan pemerintahan akhirnya membuat keputusan, yaitu cara terbaik untuk melakukan evakuasi adalah dengan mengirim kereta bantuan dan mengejar dari belakang. Lalu kereta Hayabusa akan disambung dengan kereta evakuasi agar penumpang bisa dipindahkan. Konduktor meminta bantuan penumpang kalau saja ada seseorang yang ahli listrik. Untunglah ada salah satu penumpang yang bersedia. Kereta bantuan pertama datang dan mereka berusaha menyeimbangkan kecepatan. Kereta bantuan pertama bertugas mengirim logistik dan alat-alat yang bisa digunakan untuk proses evakuasi nantinya. Kotak lainnya adalah alat-alat yang berisi peralatan yang akan digunakan untuk mematikan rem otomatis kereta ini. Setelah logistik dikirim, para insinyur pun memberi instruksi melalui video call bagaimana cara untuk mematikan sistem rem otomatis kereta, dan yang mengerjakannya di kereta ini adalah salah satu penumpang yang cukup
cukup ahli di bidang kelistrikan. Setelah itu kereta bantuan kedua datang yang dimana kereta bantuan akan disambung ke kereta Hayabusa agar penumpang bisa dipindahkan. Proses evakuasi berjalan dengan lancar dan ratusan penumpang berhasil dipindahkan. Namun salah satu rombongan SMA sadar bahwa salah satu temannya hilang dan tidak ada di kereta bantuan. Alhasil guru yang merasa bertanggung jawab dengan muridnya malah kembali ke kereta Hayabusa. Beberapa penumpang pun malah ikut dan ingin membantu. Namun di kereta Hayabusa malah ada salah seorang penumpang yang mengamuk. Seorang politikus yang juga ikut kembali ke kereta Hayabusa mencoba menenangkan penumpang yang mengamuk. Ternyata rangkaian kata yang dikeluarkannya berhasil membuat penumpang ngamuk ini cukup tenang dan kekacauan pun diredakan. Tapi saat mereka akan kembali ke kereta bantuan, masalah kembali terjadi. Jembatan yang menjadi penghubung antara kereta bantuan dan kereta Hayabusa malah rusak karena benturan keras. Dan kini mereka malah terjebak di kereta Hayabusa yang saat ini sudah terpasang bom cukup banyak. Para penumpang di kereta Hayabusa ini sudah cukup putus asa karena mereka kembali terjebak di dalam kereta yang sudah terpasang bom. Namun salah satu penumpang siswa SMA tiba-tiba pergi menyendiri dan menelpon seseorang. Ternyata siswa ini menelpon ayahnya dan mengatakan hal tak terduga. Anak ini mengatakan bahwa ia sudah memasang bom di rumah ayahnya dan sebentar lagi akan meledak. Dalam hitungan detik, bom itu pun meledak dan anak ini sudah menghilangkan nyawa ayahnya sendiri. Lalu ia pun keluar dan mengatakan kepada semua orang di kereta Hayabusa ini bahwa dirinya lah pelaku yang sudah memasang bom di kereta. Wanita ini juga menelpon ke kantor pusat untuk membuktikan omongannya. Ia pun mengatakan satu-satunya cara untuk menjinakkan bom adalah dengan cara menghilangkan nyawanya sendiri karena alat yang bisa mengendalikan bom itu sudah ditanam di jantungnya. Semua orang sempat terdiam karena walaupun anak ini sudah membuat kekacauan yang sangat besar, tidak ada satupun orang yang mau menghilangkan nyawanya. Pemerintah pun kini harus memikirkan cara menyelamatkan 8 orang yang tersisa karena sebentar lagi mereka akan sampai ke Tokyo dan jika bom meledak di Tokyo, korban akan lebih banyak lagi. Alhasil para pekerja di stasiun Tokyo diarahkan untuk membuat rel sambungan agar kereta tidak terhenti di stasiun Tokyo. Benar-benar tidak disangka seorang anak SMA bisa membuat kekacauan di satu negara karena sudah memasang bom di kereta Shinkansen yang sedang mengarah ke Tokyo. Ternyata anak SMA itu sudah dibantu oleh seseorang pembuat bom yang mendukung perbuatannya. Polisi pun berhasil menangkap pembuat bom yang membantu anak SMA itu. Namun kereta harus segera dihentikan sebelum masuk ke Tokyo karena izin untuk membuat rel sambungan di stasiun Tokyo dicabut. Manajer terus berusaha mencari solusi terakhir untuk menyelamatkan kereta Hayabusa. Akhirnya ia pun mencoba untuk melakukan hal yang ekstrim. Ia akan memutuskan secara paksa rangkaian kereta dan menyisakan satu gerbong yang tidak terpasang bom. Orang-orang di kereta Hayabusa setuju dan siap dengan cara apapun. Mereka pun membuat bantalan pelindung agar saat benturan terjadi, mereka bisa selamat dan pemerintah menyiapkan peredam kecepatan. Kereta akan diputuskan dengan memindahkan jalur rel saat kereta melaju kencang. Semakin dekat kereta di jalur pemutusan dan semua orang sudah bersiap. Saat gerbong yang akan diselamatkan lewat, rel kembali dipindahkan sampai gerbong pun terlepas. Walaupun benturan keras terjadi, untunglah para penumpang masih bisa selamat dan anak ini pun ditahan.